Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, haleluya, haleluya Yesus. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
Maha seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya Yesus.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu dan Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita mengalir setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi umat kepunyaan-Mu, kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, Kau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah kami berpesta dengan-Mu Tuhan, bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita serahkan setiap permasalahan pergumulan kita, biarlah hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan semua. Haleluya. Mari kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan.
kita akan melanjutkan lagi, kita akan memuji. Terus kita semangat terus untuk memuji Tuhan. Biar sakit penyakit semua hilang. Segala susah dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik. Membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik dan amat baik. Haleluya, silahkan duduk saudara. Haleluya. Mari saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar, biarlah menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan untuk memperbarui setiap hidup kita. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau sertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus.
Tuhan, ku tidak takut, ku tidak takut. Amin, haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Waktu selanjutnya kami serahkan pada-Nya. Sebab Kau besertaku, Kau tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau mengukuhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kemenangan.
memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Hidup kami, Engkau yang memegang hidup kami, Amin. tangan kananmu terus memegang hidup kami, Amin. Haleluya Yesus. terus menolong kami, menuntun kami, Amin. agar supaya kehidupan kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Segala persoalan ataupun permasalahan boleh datang setiap waktu, Ya, Tuhan Yesus. tetapi tangan Tuhan yang kuat, Amin. tangan Tuhan yang perkasa, Amin. Haleluya. itu memegang kami, membuat Amin. kami teguh, Amin. membuat Haleluya. kami tetap kuat, Amin. karena Yesus sendiri yang memegang hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih, Engkau adalah jaminan hidup kami, Amin. Haleluya, dan Engkau Yesus. segala-galanya buat kami. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, Kalau Yesus. kami ada sampai hari ini, Haleluya, itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih pakai mulut lidah hamba-Mu Ya, Tuhan Yesus. untuk Haleluya. menyampaikan firman-Mu. Amin. Haleluya. Biarlah firman kebenaran Haleluya, itu Yesus. akan terus menjadi Haleluya. berkat, menuntun kami, Haleluya, membawa Yesus. kami, dan firman itu Haleluya, Yesus. membawa kehidupan kami untuk Amin. semakin dekat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji Tuhan Haleluya, untuk Yesus. sukacita besar Haleluya. yang boleh kami Ya rasakan. Tuhan. Di Haleluya. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Terima kasih, Kudus, Tuhan Yesus. kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat WL Singer yang sudah membawa kita untuk menarik hadirat Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di hari Minggu terakhir bulan Oktober 2024. Selamat datang buat Bapak, ada Bapak yang baru saja bisa bergabung dengan kita di sini. Selamat datang Bapak, Tuhan memberkati. Selamat bersama kami di sini menikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih belajar ya tentang hidup dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Iya, dari awal tadi saya matur, kalau hari ini kita ada itu karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Karena Tuhan Yesus baik dan menuntun langkah-langkah kita sampai di akhir bulan Oktober ini. Haleluya. Dan penyertaan Tuhan tidak cukup sampai di sini. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan bilang ya, aku menyertai kamu sampai ke sudahan alam. Jadi sampai selama-lamanya, sampai bumi ini digulung gitu ya. Kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, maka penyertaannya itu ada selalu. Gitu ya, penyertaannya ada selalu. Iya, dan hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa dibuka, langsung dibuka saja ya. Kita akan melihat sedikit sejarah gitu ya. Melihat sedikit sejarah tentang tentang pelayanan Yesaya. Pelayanan Yesaya dimulai, ya. Pelayanan Yesaya dimulai dari kerajaan yang pecah waktu itu, yaitu kerajaan utara yang adalah Israel, Samaria, Efraim, dan meliputi 10 suku. Kemudian kerajaan selatan adalah kerajaan Yehuda, ibu kota Yerusalem. Yesaya ada pada waktu itu. Yesaya melihat bahwasanya banyak orang-orang orang Israel yang sudah dibawa ke pembuangan, sudah enggak terhitung banyaknya. Ya, tidak terhitung banyaknya. Karena apa? Karena di dalam Yesaya 1 ada ya itu ya, Yesaya 1 ayat 2 apa ayat 3? Bisa dibuka. Karena bangsa ini sudah Yesaya 1 ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Akunya ini hurufnya huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar, artinya itu yang berbicara adalah halo? Tuhan, amin. Iya, yang berbicara adalah Tuhan. A-nya hurufnya besar, Tuhan. Nah, karena mereka sudah memberontak, karena semua umat itulah adalah milik Tuhan. Dan mereka dianggap oleh Tuhan sebagai anak-anaknya gitu ya. Mereka diangkat, ya kita ini sudah diangkat, sudah diadopsi menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Yang sudah tidak terkontaminasi dengan dosa. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa aku membesarkan anak-anakku dan mengasuhnya. Tuhan loh yang bilang, bukan saya. Tetapi mereka memberontak. Nah, pemberontakan mereka, saudara, itu tidak kecil saja. Tetapi mereka memberontak itu membelakangi Tuhan, begitu ya. Mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal. Nah, itu yang membuat Tuhan itu murka. Karena Tuhan tidak mau diduakan hatinya, gitu ya. Tuhan gak mau diduakan. Tuhan mau supaya semua umat yang menganggap Tuhan itu Allahnya, Bapanya, mereka dengan segenap hati, sepenuh jiwa, ya mengakui dengan mulutnya, dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, mengakui kalau mereka adalah memiliki Bapa yang begitu setia. Tetapi karena pemberontakan mereka dijajah gitu ya. Mereka dijajah dan semua orang-orang itu diangkut, saudara. Semua bangsa itu diangkut, yang dari
kerajaan utara di mana Yesaya hidup pada waktu itu. Nah, sekarang tinggal bangsa yang sisa, kaum yang sisa. Mereka yang tertinggal itu mungkin ya dikatakan ya itu dua kerajaan itu berpaling dari Allah dan hukumannya mereka diangkut, mereka dibawa jalan sampai bertahun-tahun, ya mereka mereka yang tersisa gitu ya, kaum yang tersisa itu adalah mungkin waktu itu mereka sembunyi gitu ya. Mungkin mereka waktu diangkut itu tidak ada di tempat. Jadi mereka tertinggal sebagai kaum yang tertinggal, kaum yang tersisa, yang tidak diangkut, yang tidak dibawa ke Babel. Nah, di kaum yang sisa ini, saudara, bangsa yang tinggal sisa berapa jumlahnya, itu yang mendapatkan kabar, mendapatkan berita dari Yesaya. Jangan takut, gitu ya. Jangan takut, aku Tuhan aku menyertai. Gimana ya? Jangan takut, aku menyertai karena aku ini adalah Allahmu. Bapak Ibu, ini loh yang menjadi hiburan buat saat sekarang ini. Di mana kondisi ataupun situasi sekarang ini kan tidak stabil ya. Ekonomi naik turun. Masalah kehidupan kita juga nggak ada selesai-selesainya. Penjual itu banyak yang mengeluh. Sepi, ya betul sepi saudara. 6:30 pagi saya ke pasar itu, saya sendiri tok loh saudara yang beli itu. Coba, bakul buahnya yang beli itu saya tok. Saya masuk ke pasar baru beli wortel gitu ya, beli sayuran, baru mereka datang satu-satu. Lah padahal biasanya gitu ya, biasanya orang sudah berkerumun gitu, sampai bakule ora ketok. Saking banyaknya pembeli, tetapi beberapa bulan ini sepi. Saya pikir ini nggak tahu karena apa gitu ya, saya juga nggak mudeng. Saya mikir, apa mereka nggak belanja ya? Apa nggak makan ya? Apa nggak punya duit gitu ya? Ya mungkin juga duitnya nggak ada, karena banyak pekerja-pekerja pabrik kan sekarang ini dirumahkan. Maaf ya. Sepi saudara, keadaan situasi di sekitar kita ini sepi, jalanan yang biasanya ramai gitu ya, sekarang sepi. Dan tidak hanya di pasar saja, saya di swalayan cuma mau beli susu, beli madu gitu ya. Juga nggak ada orang, cuma saya sendiri loh saudara. Apa enggak sulit kalau ekonomi seperti ini, dampaknya bisa ke semua. Ya, dampaknya bisa ke semua. Semua juga akan sepi, akan sulit. Begitu ya. Tetapi sekarang ini, hari ini ada kabar baik buat kita. Jangan takut. Amin. Ayo disambut. Jangan takut. Amin. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan itu beserta kita. Jangan takut dengan dompetmu yang kosong. Dompetmu yang mulai tipis gitu ya. Jangan takut lumbungmu, pedaringanmu. Pedaringan itu tempat beras loh.
pedaringanmu. Jangan takut dengan pedaringanmu, berasnya enggak ada, cuma 1 ciduk. Jangan takut, Tuhan bisa menyediakan mujizat. Tuhan bisa melakukan mujizat buat kita. Karena Tuhan beserta kita. Saat kita duduk, kita berdiri, kita pergi, kita berjalan, ada Tuhan di samping kanan dan kiri kita. Haleluya. Iya, jangan takut. Ini bukan hiburan saja loh saudara ya. Bukan, tidak. Kalaupun hiburan itu juga menyenangkan. Karena Tuhan sendiri yang bilang jangan takut. Jangan takut dengan masa depanmu anak-anak. Jangan takut dengan masa tuamu Bapak Ibu. Engkau masa tuaku aku digawa ning panti jompo. Jangan ya. Kasihan dari lahir kita dipelihara, disayang-sayang. Kasih sayang ibu sepanjang hidup, sepanjang hidup, sepanjang jalan. Jangan ya. Wes senadon ibumu rupane elek wis to, ora apa-apa, disayang sampai Tuhan panggil pulang. Jangan ada rencana untuk membawa ke panti jompo lo ya. Tapi kalau ibunya mau ya monggo. Tapi jangan ya dikirain nggak punya anak. Kasihan ya, nanti pasti dari pihak panti jompo apa nggak punya anak ya, nggak punya saudara kan, mesti kan begitu. Jangan, masa mudamu diberkati Tuhan, masa mudamu disertai Tuhan, masa tuamu sampai rambut putihmu Tuhan menggendongmu, Tuhan menggendongku. Ya, itu sebabnya jangan takut. Bapak Ibu, sekarang ini adalah sedang krisis. Ya, tadi saya matur, di mana-mana sepi, dampaknya kemana-mana. Krisis sekarang ini. Benar saudara, krisis. Tetapi Tuhan itu tetap memelihara kita. Kita tetap makan sehari 3 kali loh. Ada yang sehari saja, sarapan tok, terus siang sore enggak makan. Wonten, enggak. Ya makannya tetap pagi, siang, sore tetap makan. Makan nasi, bukan makan bubur. Ya kan? Kalau orang Tionghoa zaman dulu ya saudara, kalau masih hidup dalam perjuangan, hidup dalam kesulitan, mereka enggak makan nasi saudara. Makannya bubur. Itu tetangga saya yang di Caruban, punya beras segini, digodok sampai jadi banyak, karena anaknya ya banyak. Ya makannya itu bubur. Zaman dulu kan zaman susah, tapi enggak, sekarang orang-orang Chinese itu kan ya begitulah hidupnya. Ya, tapi ya mereka punya Tuhan, kita juga punya Tuhan, jadi hidupnya diangkat gitu ya. Kalau kita punya Tuhan ya hidupnya enggak terlunta-lunta, enggak kekurangan. Selalu dipelihara, diberkati. Anak cucu kita juga enggak minta-minta. Oh, apa enggak luar biasa? Kalau kita punya Tuhan Yesus, itu ada mujizat. Amin. Ada mujizat, ada pertolongan. Jadi jangan takut. Apa yang aku makan besok, seminggu lagi. Nah, ini ada kisah yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam kitab, apa Mbak? Raja-Raja ya? Penyertaan Tuhan. Belajar dari Nabi Elia Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan itu menahan hujan sampai 3,5 tahun. Itu kekeringan di mana-mana. Bumi tidak menghasilkan apa-apa, embun tidak turun apalagi hujan. Embun tidak turun apalagi hujan, saudara. Sebelum di sana Tuhan menyuruh Nabi Elia, pergilah kamu Elia ke pinggiran sungai Kerit. Waktu itu sungainya belum saat gitu ya.
sungainya belum sat. Elia disuruh tinggal di sana sampai beberapa waktu. Ya, Elia ya enggak komplain. Elia ya enggak, mau apa Tuhan di sana? Di pinggir sungai mau apa aku Tuhan di sana? Enggak. Elia enggak menentang gitu ya. Elia enggak menentang. Ya, karena dia nabi Tuhan, hamba Tuhan ya ikut saja. Ikut saja. Elia berjalan sampailah di pinggir sungai Kerit, waktu itu masih ada airnya. Tinggal di situ beberapa waktu. Ada mujizat yang Tuhan lakukan buat Elia. Karena Elia ini ada di pihak Tuhan, jadi Tuhan juga memihak dia. Tapi kalau kita menentang Tuhan, Tuhan juga menentang kita. Karena Tuhan itu ya seperti itu. Itu sebabnya kita berbahagia kalau kita ada di pihak, halo? Di pihak Tuhan, amin. Kita di pihak Tuhan kan? Amin, kita di pihak Tuhan. Nah, setiap pagi dan sore hari, pagi dan sore hari, Tuhan kirim burung gagak untuk membawa makanan, untuk membawa roti dan daging. Karena butuh jasmaninya manusia, butuh jasmaninya kita, sama kan? Nabi Elia juga manusia, dia juga butuh makan. Tuhan Tuhan kirim burung gagak untuk memelihara, memberi makan dan memberi roti dan daging setiap pagi dan sore hari. Coba saudara, di mana-mana kekeringan, tapi Nabi Elia dipelihara Tuhan. Orang lain boleh kekurangan, boleh kekeringan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan kelaparan. Ya, tidak akan kelaparan dalam nama Yesus. Jangan takut, untuk makan dan minum itu Bapak kita kaya. Bapak menyediakan. Bapak kita enggak kejam. Tidak. Tuhan menyediakan, enggak mungkin kita akan kelaparan. Nah, itu mujizat pertama yang Tuhan kerjakan untuk Elia karena dia ada dalam penyertaan Tuhan. Kita pun juga disertai Tuhan setiap hari. Haleluya. Nah, iya, karena Elia di pihak Tuhan, Elia dipelihara Tuhan sampai sungai Kerit itu kering, saudara. Saat sungai kering, ayo berikutnya, iya ini betul. Saat sungai kering, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tetap menyertai Elia. Tuhan tetap menyertai Elia dan firman Tuhan datang kepada Elia. Elia, kamu pergi, kamu harus meninggalkan Kerit karena meninggalkan sungai Kerit ini karena ini sudah mulai kering, enggak ada air lagi. Kalau enggak ada air, cuma burung gagak kirim roti dan daging, nanti kamu keseretan, makan enggak ada minumnya. Iya kan, harus ada makan ya mesti harus ada minumnya. Nah Tuhan gak mau lapar ataupun haus kita, Tuhan gak mau kita seperti itu. Makanya si Elia ini tetap disertai Tuhan pergi ke Sarfat. Begitu masuk ke gerbang kota, di situ ada ibu janda yang lagi mengutin ranting-ranting kayu. Ibu janda ini sedang cari kayu, saudara. Terus tahu ada Nabi Elia itu datang nyamperin ke ibu ini. Ibu, aku minta minum. Ya, ibu ini kasih, saudara. Ibu ini kasih.
Apa dibaca aja ya? Dibaca saja yuk. Mana tadi? 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Direkam. Iya, dibaca aja yuk. Raja-Raja 17. Aha, 7. Berapa ya? Iya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering karena hujan tidak turun, maka si Elia ini dibawa oleh Tuhan, kamu pergi ke ibu janda, ke mana, ke Sarfat. Di situ ada ibu janda yang sedang mencari ranting kayu. Elia bilang, ibu, oh ya ini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi Nabi Elia minta minum, ya. Ibu ini berangkat mau ke dapur gitu ya. Terus belum sampai ngambil air, Nabi Elia bilang lagi, ibu, aku minta ambilkan untuk aku sepotong roti gitu. Ibu ini bilang, Tuan, aku enggak punya roti, aku cuma punya segenggam segenggam tepung saja, sedikit saja dengan minyak. Nah, tepung ini aku buat roti, terus sudah enggak ada lagi. Setelah aku makan dengan anakku, besok aku mati, karena sudah tidak ada persediaan makanan. Ya betul. 3 hari enggak makan ya matilah, enggak ada yang masuk. Nah, ibu ini, saudara, ini hidupnya sudah tidak ada pengharapan, karena tidak ada makanan untuk hari esok, gitu ya. Tidak ada, dia bilang, aku makan hari ini tapi besok aku mati, karena sudah tidak ada persediaan. Ya logis gitu ya, bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Karena tubuh manusia ini kan bisa hidup, ini bisa aktivitas, itu kan dari makanan. Kalau nggak ada suplai, nggak ada makanan ya mati. Ya itu bisa diterima karena itu memang kejadian benar. Yang ditulis di Alkitab itu iya dan benar. Sudah nggak ada harapan lagi. Makanya ibu ini bilang begitu. Karena ibu janda ini mengutamakan Nabi Elia yang minta makan, minta minum. Saudara, apa yang terjadi? Sampai setiap hari masak pagi, masak sore, tepungnya nggak habis-habis. Padahal cuma segenggam loh saudara. Dimakan Nabi Elia, dimakan dia, dimakan anaknya, nggak habis-habis. Sampai musim hujan itu turun. Mujizat bukan ini? Mujizat. Ya, ini mujizat Tuhan. Mujizat itu masih ada loh saudara. Bukan zaman dulu saja. Hari ini pun sampai kapanpun asal iman percaya kita taruhkan kepada Tuhan Yesus, mujizat ada. Mujizat pasti. Mujizat kita alami. Amin, haleluya. Nah itu sebabnya ibu bapak
saudara, anak-anak muda, ayo kita terus belajar untuk mengutamakan Tuhan. Karena karena ibu ini tadi mengutamakan hambanya yang dalam perjalanan lapar dan haus, dikasih makan dan minum. Ya, Tuhan melakukan itu. Tuhan bikin mujizat. Tuhan bikin yang tidak ada itu menjadi ada. Apa yang menjadi kekurangan kita, kebutuhan kita hari-hari ini? Tuhan sanggup kok melakukan itu. Tuhan sanggup menyediakan itu bagi kita. Jangan takut, percaya terus, karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Dan yang terakhir, sebagai penutupnya, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Dia pasti akan bela dan pelihara kita. Jangan takut, karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, Tuhan yang bertanggung jawab. Kesulitan apapun, masalah apapun, krisis yang sedang kita hadapi, kita jalani, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita. Karena penyertaannya sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu. Semoga kiranya di masa yang sulit, di masa paceklik ini gitu ya, kita terus memperbaharui, menambah-nambahi iman kita, percaya kita semakin bertambah agar mujizat juga kita alami. Terjadi dalam rumah tangga kita, mujizat terjadi dalam pekerjaan kita, dalam segala hal yang kita tangani sehari-hari ada mujizat Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Penyertaan sempurna, itu ya. Itu segitu. Refnya dulu ya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kehadiran-Mu sangatlah kami butuhkan. Amin. Haleluya. Dari hari ke sehari kami terus membutuhkan Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Kami tidak mau dan tidak mampu, tidak bisa berjalan sendiri Ya, Yesus. tanpa Tuhan Yesus ada menuntun kami. Ya, amin. Itu Haleluya. sebabnya Tuhan kami terus memohon perlindungan Tuhan, Amin. penyertaan Haleluya. Tuhan. Amin. Agar hidup kami selalu aman dan damai Amin. dalam Haleluya. perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan terus memelihara hidup kami. Haleluya. Tuhan mencukupkan keperluan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Haleluya, Yesus. Tuhan menyediakan. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, yang tidak ada menjadi ada, Haleluya. yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Itu Tuhan kerjakan bagi kami Amin. yang ada di pihak Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, Ya, Tuhan Yesus. Haleluya. dan firman-Mu menjadi rema. Amin. Dan Haleluya. tidak lupa Ya, untuk Tuhan kami Yesus. renungkan Ya, siang Yesus. dan Haleluya. malam. Untuk kami tidak takut dengan kondisi situasi Ya, Tuhan Yesus. sekarang ini, Ya, Tuhan karena Yesus. hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Terima kasih, kami memuji Tuhan, bersyukur Haleluya. di dalam nama Bapa, Haleluya, Putra dan Roh Kudus, Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat Tante Christine yang sudah teburkan firman. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Setiap hari diperbarui oleh Tuhan. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan petugas persembahan kami persilahkan. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku mengharapkan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki,
Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan dan tangan kita arahkan untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari Tuhan kami boleh Tuhan ibadah kepadamu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji nama-Mu, dan kami memberikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Kau sendiri akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, kembalikan lipat kali ganda, dan berkati setiap tangan-tangan yang mengelola keuangan Tuhan. Berikan Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan memimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sehat semua? Amin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jika firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai kita di setiap musim kita. Katakan amin. Jadi kalau belajar dari Elia tadi bahwa kehidupan Elia ketika dia di pihak Tuhan, Tuhan menyertai. Saudara dan saya mau di pihak Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Oma Christine yang sempat membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengumuman Mbak Feby, saudara terkasih dalam Tuhan, setiap minggu mari hadir dalam ibadah yang berlangsung di gereja kita jam 9 pagi. Terima kasih Pak Anton sudah hadir. Saya selama ada di Solo karena beliau ada pelatihan di Rumah Sakit Muwardi. Saya berdoa berharap Bapak bisa bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Kami percaya bukan kebetulan, pasti ada rencana Tuhan jika Pak Anton beribadah bersama kita di tempat ini. Hari Kamis ada ibadah juga jam 6 sore. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah yang berlangsung di gereja kita jam 6 sore. Saudara, saya sampaikan sekali lagi, kalau ibadah hari Kamis jangan sungkan kalau tidak bisa membawa makanan. Kalau saudara hadir bersama itu dah kita bersyukur sekali. Sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sama-sama berfellowship. Jangan menjadikan beban saudara jika saudara tidak membawa makanan. Kalau saudara hadir itu bersama kita beribadah, itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah Kamis. Doa pagi dari Selasa sampai Sabtu, 4:30 sampai dengan selesai. Ibadah Yud, ibadah Kron, hari Sabtu 5:30 dan ibadah Joykit jam 9 pagi bersamaan. Saya juga ngundang saudara untuk kita bersama-sama deep doa intim pribadi jam 8:15 untuk kita hari Minggu, untuk kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara kalau lakukan deep, saudara datang, saudara sudah siap ini, wadahnya sudah siap. Kalau saudara datangnya terlambat pasti kemerungsung, saudara pasti nggak akan rasa nyaman. Tetapi saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ketika ibadah dimulai, saudara merasakan hadirat Tuhan memberkati kehidupan saudara. Amin. Ya, silakan Mbak Feby. Selanjutnya saudara, bahwa pengumumannya kita sudah mulai mempersiapkan Natal. Jadi ibadah Natal kita dilaksanakan 8 Desember 2024 di Kemuning.
kemudian ibadah Natal 25 Desember di gereja kita, kemudian ibadah tutup tahun 31 Desember di gereja kita. Selanjutnya dalam Natal ini saya kembali mengingatkan kepada saudara bahwa saudara diberikan kesempatan untuk menabur janji iman. Janji iman akan dikumpulkan paling akhir 17 November. Dan untuk jemaat mengambil bagian dalam pelaksanaan Natal 50.000 untuk mendapatkan kaos. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kaos bisa dengan Mbak Vika, untuk janji iman dengan Mbak Windy. Ya, selanjutnya saudara sampai dengan bulan September, jadi ke bulan lalu ya, berarti bulan depan November nanti akan ada laporan lagi. Sampai dengan September persembahan yang kedua sudah masuk 1.286.000. Doakan ibadah ini dapat berjalan dengan baik, semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kau menyediakan Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi katakan bersama saya, haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Pagi hari ini kita belajar dari seorang nabi yang bernama Elia. Yang pertama kita belajar bahwa Nabi Elia orang yang taat kepada Tuhan. Ketika dia disuruh pergi ke sungai Kerit, dia pun melangkah. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Elia untuk dia pergi ke Sarfat, Elia pun tetap setia. Dia datang ke Elia, datang ke Sarfat. Dan belajar dari seorang janda Sarfat, dia utamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang hari-hari yang ekonom katakan bahwa hari-hari yang berat. Tetapi kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 2 poin kunci yang saya dapat pagi hari ini. Satu, setia, yang kedua taat. Belajar untuk setia dan belajar untuk taat. Ketika engkau taat dan setia, Tuhan ada di pihakmu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini ada waktu sedikit kita datang kepada Tuhan. Saudara dan saya duduk diam di kaki Tuhan. Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan.
Karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mau mendengar setiap doa-doamu. Saudara berdoa, pemuji akan pujikan pujian ini. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada poin yang penting. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, minimal telinga kita mendengar. Bersyukur untuk tantangan hidupmu, bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk pelayananmu, bersyukur untuk pekerjaanmu, bahkan bersyukur untuk masalah yang sedang kau hadapi. Dalam ucapan syukur, saudara, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Mari ucapkan syukurmu, minimal telinga kita mendengar. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pelayanan, terima kasih untuk setiap jemaat. Terima kasih untuk tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi, yang mengajarkan kami untuk kami naik kelas, mengajarkan kami untuk kami berserah dan berseru kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami ucapkan syukur ini, tidak hanya di kata-kata, tetapi dalam hati kami, biarlah otoritas ilahi dalam hidup kami dimampukan, kami dikuatkan, karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan, ya dan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Engkau melihat setiap hati kami yang membawa ucapan syukur kami. Dan kami sungguh percaya tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telingamu tidak kurang untuk mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pulang dari tempat ini kami dengan iman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan menolong kami, menyembuhkan, memulihkan, membukakan pintu mujizat. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa juga untuk ibadah Natal. Setiap kebutuhan Tuhan mencukupkan. Panitia yang mengerjakan Tuhan berikan hikmat untuk mengatur semuanya. Dan kami percaya jika ini untuk Tuhan, Tuhan akan mencukupkan bahkan melimpahkan. Dan kami mendapatkan sukacita Natal itu dalam kehidupan kami maupun keluarga. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap kerinduanmu, diberkati engkau yang kuliah, diberkati engkau yang sekolah, diberkati setiap langkah kakimu, tangan yang mengerjakan diberkati Tuhan. Sebab engkau adalah anak kebaikan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikutimu sepanjang hidupmu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang dari pemberkatan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah.